Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan mensucikan kembali orang-orang yang benar-benar bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya bulan ini, sampai-sampai semua amal kebaikan dilipat gandakan berkali-kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan nasib manusia yang ada di alam kubur? Apakah siksa kubur akan dihentikan di bulan Ramadan ini? Kewajiban beriman akan adanya azab kubur. Azab kubur merupakan bagian dari akidah kaum muslimin, sehingga sebagai kaum muslimin kita harus meyakini bahwa azab kubur memang benar adanya. Hal itu merupakan sebuah balasan atas segala perbuatannya semasa hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang azab yang diberikan kepada Fir'aun di alam kubur. Kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 46. Dinampakkan neraka kepada Fir'aun dan pengikutnya adalah merupakan bentuk dari azab ada di alam kubur yang Allah berikan kepada mereka, dan itu terjadi sebelum hari kiamat. Di samping itu terdapat banyak hadis sahih yang mengatakan tentang adanya azab kubur. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Apakah azab kubur akan berlaku terus-menerus? Tentang apakah azab kubur akan berlaku terus-menerus sampai hari kiamat, dijelaskan dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah Imam Ibnu Abil Izzatul Al-Hanafi menjelaskan
bahwa orang yang terkena azab kubur ada ditimpakan terus-menerus sampai hari kiamat, dan ada yang ditimpakan selama rentan waktu tertentu saja. Azab yang ditimpakan terus-menerus tanpa henti sampai hari kiamat akan berlaku kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada ajaran Rasul-Nya. Mereka adalah orang kafir yang menyombongkan diri. Salah satunya berlaku kepada Firaun dan bala tentaranya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Kepada mereka Firaun dan bala tentaranya dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 46. Demikian pula penjelasan dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian dibukakan untuk orang kafir pintu neraka sehingga dia melihat tempatnya di neraka sampai terbit matahari. Hadis riwayat Ahmad. Adapun azab kubur yang ditimpakan selama rentan waktu tertentu, kemudian azab kubur itu dihapuskan oleh Allah, berlaku kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi selama hidupnya mereka sering bermaksiat dan banyak berbuat dosa. Mereka di alam kubur akan dihukum sesuai dengan tingkat dosanya, kemudian diringankan. Penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Salah satu penyebab azab kubur mereka cepat diringankan Allah adalah karena doa yang disampaikan oleh orang yang masih hidup untuk mereka, atau bisa juga karena amal jariah yang dimilikinya, atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya secara langsung. Dengan demikian, kita yang masih hidup di dunia sangat dianjurkan untuk banyak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, baik kerabat dekat, kerabat jauh, ataupun kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Apakah ada keringanan azab kubur ketika bulan Ramadan? Sebagai lembaga fatwa menegaskan bahwa mereka tidak pernah menjumpai adanya dalil mengenai hal ini. Lembaga fatwa Sadaqah Islamiyah menjelaskan, sesungguhnya azab kubur dan kenikmatan keberadaannya disepakati Ahlul Sunnah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dan kami tidak menjumpai adanya dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur dihentikan selama bulan Ramadan. Fatwa Sadaqah Islamiyah. Al-Hafiz Ibnu Rajab menjelaskan bahwa bisa jadi azab kubur dihentikan di bulan-bulan mulia. Hanya saja beliau menegaskan bahwa hadis yang menyebutkan hal itu statusnya adalah lemah. Bagaimana hadis dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya azab kubur diangkat dari orang-orang yang meninggal selama bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Qurtubi. Akan tetapi menurut Ibnu Rajab, hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim
dalam Al-Hidayah dan Al-Qurtubi dalam Al-Tazkirah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, azab kubur adalah termasuk perkara yang goib, dan masalah goib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk yang bersangkutan. Yang bisa kita lakukan hanyalah meyakini apa yang disebutkan dalam dalil Al-Quran dan hadis Sahih, dan kita tidak boleh berkomentar lebih dalam jika tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.